Ya. Waktu tanggal 9 Agustus itu di mana Pak pemeriksaannya Pak? Di rumah pribadi. Pertemuan itu di rumah pribadi. Di rumah pribadi karena ketika pertemuan dengan psikolog dan kuasa hukum yang datang ke LPSK di panggilan yang kedua itu psikolognya menyarankan supaya Ibu PC lebih nyaman, mungkin ada baiknya asesmen psikologis yang dilakukan LPSK itu dilakukan di rumah pribadi yang bersangkutan. Oke, ada siapa saja Pak di sana Pak? Ada kuasa hukumnya. Ada kuasa hukum. Ada kuasa hukumnya, ya. Ya, setahu kami ada kuasa hukumnya saja. Ada kuasa hukumnya saja ya Pak? Ya, ada kuasa hukumnya, ada kuasa hukum yang perempuannya juga yang mendampingi Ibu PC. Nah, suasana waktu itu gimana sih Pak kalau bisa digambarkan ke publik ya Pak ya? Misalnya proses komunikasi antara LPSK dengan istri Ferdy Sambo itu di mana dan bagaimana situasinya waktu itu? Kalau nggak salah di lantai 2, ya lantai 2 di rumah itu, kemudian di dalam kamar atau? Enggak, di semacam ruang tamu ya, atau meja makan mungkin ya. Jadi ya begitu, Ibu PC tidak ada merespon apapun intrusi dari psikolog atau psikiater kami. Tidak merespon itu bagaimana Pak? Apa gambaran bisa ditangkap dari bentuk tidak merespon itu seperti apa? Hanya diam kah? Atau kemudian menemui sebentar langsung kemudian pergi, atau seperti apa Pak? Ya diajak bicara tidak merespon, ditanya tidak menjawab, ya kan? Sama sekali itu Pak? Tidak menjawab. Tapi kondisinya sama nggak Pak? Kayak waktu tanggal yang 16 Juli 2022 menangis, masih seperti itu kondisinya? Masih menangis? Masih seperti itu. Ya, kemudian diminta untuk mengisi kuesioner juga tidak dilakukan. Oh, tidak dilakukan. Kemudian untuk menuliskan harapannya aja atas permohonan itu juga tidak dilakukan, gitu. Jadi tidak ada instruksi yang diikuti oleh Ibu PC selama asesmen tersebut. Oke, jadi 2 kali asesmen sama sekali tidak pernah ditemukan hasilnya ya Pak ya, karena belum ada pernyataan apapun yang disampaikan oleh istri Ferdy Sambo ya? Ya, hanya di pertemuan yang 9 Agustus itu dia sempat ada hal yang disampaikan. Apa Pak yang disampaikan? Malu Mbak, malu. Gitu loh. Kenapa Pak? Malu kenapa? Ya itu yang sama-sama kita jadi misteri. Kita juga tidak disebutkan. Hanya menyampaikan malu saja? Iya, malu Mbak, malu. Sambil menangis atau bagaimana Pak? Ya, sambil suara lirih lah. Ya. Artinya dia, ya dari situ artinya dia nggak mau menyampaikan apapun. Oke. Ya kan? Nah, pertanyaan saya berikutnya Pak, kalau memang belum ada keterangan apapun yang kemudian disampaikan oleh istri Ferdy Sambo, ya, apa yang kemudian menjadi dasar LPSK beberapa waktu yang lalu ini menyatakan bahwa kondisi kejiwaan psikologis dari istri Ferdy Sambo ini mengalami trauma, gangguan psikologis? Apa itu Pak dasarnya Pak? Ya, yang kami hadirkan ahli, psikolog dan psikiater. Ya, mereka bukan baru kemarin jadi psikolog psikiater. Kalau saya sebut namanya, seluruh profesi itu pasti kenal sama ahli kami, gitu loh. Ya. Kan selain mereka meminta Ibu PC untuk melakukan instruksi yang mereka harapkan, mereka juga berinteraksi, misalnya sentuhan segala macam. Ya, mereka kan juga melihat ekspresi bahasa tubuh segala macam. Ya, itu yang kemudian hasil observasi itu mereka laporkan juga ke LPSK. Oh, jadi dari gestur, ya, kemudian berapa bukan pernyataan sih, tapi tadi ada kata malu ya, dan termasuk interaksi dia coba menyentuh si Ibu PC segala macam yang kemudian terkesan ada penolakan. Itu disimpulkan bahwa betul mengalami disimpulkan ya. stres. Iya, ini 2 orang dari dua profesi berbeda. Satu psikolog, satu psikiater. Ya kan? Punya kesimpulan yang sama. Satu pertanyaan yang sama mungkin antara kami dengan mungkin publik adalah apakah situasi Ibu PC ini benar mengalami gangguan mental atau kejiwaan atau pura-pura. Dan ternyata hasilnya memang betul ya Pak ya? Kalau menurut psikolog kami bahwa benar dia ada mengalami depresi, gitu loh. Tapi kenapanya nggak tahu, gitu loh. Didalami sampai sekarang ya Pak ya? Ya nggak perlu lagi karena bukan lagi dalam status permohonan, sudah diputuskan ditolak kan. Oke. Jadi nggak perlu dalami lagi. Apakah kemudian ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian LPSK ini membatalkan atau menolak ya Pak ya permohonan yang sempat diajukan oleh istri Ferdy Sambo beberapa waktu yang lalu Pak? Bukan itu. Salah satu alasannya. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, tapi itu menjadi bagian juga yang pokok ya.
bahwa sebagai pemohon Ibu PC tidak merespon, tidak kolaborasi, tidak antusias, gitu loh. Kami kan yang Bu PC memohon kepada LPSK, meminta bantuan untuk minta pertolongan ke LPSK, gitu loh. Yang mau ditolong, yang mau dibantu, nggak antusias, nggak responsif, bagaimana? Ya. Di sisi lain, Ibu PC bukan nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong. Ketika usai menjenguk suaminya di Makobrimob, dia ngomong depan wartawan, ya kan? Ketika dia di BAP dalam proses penyidikan, dia bisa ngomong depan penyidik, gitu loh. Walaupun dengan suara yang lirih, gitu. Tetapi kenapa ketika bersama LPSK nggak bisa ngomong? Oke. Nah, nggak, tapi saya mau luruskan satu hal ya, bahwa kesimpulan bahwa Ibu PC itu perlu pemulihan mental atau mengalami gangguan kejiwaan itu jangan disamakan dengan gila, jangan. Itu Kemudian dua variabel yang berbeda karena orang stres, depresi, trauma itu ya gangguan kejiwaan, ya kan. Kemudian nggak ada hubungannya dengan penghapusan pidana. Kalau merujuk pada pidana itu ada pasal 44, ya. Artinya orang tidak bisa dipidana karena mengalami gangguan jiwa. Ya, ketika melakukan peristiwa itu dia dalam kondisi gangguan jiwa. Itu tidak ada hubungan sama itu. Ya. Kenapa ingin saya tegaskan bahwa kami menyampaikan ini tidak terkait dengan posisi Ibu PC dalam proses hukum, tapi Ibu PC sebagai pribadi, menurut ahli psikolog dan psikiater kami, Ibu PC harus ditangani secara medis, yaitu oleh psikiatri. Oke, dan Itu loh. LPSK melihatnya Tapi bahwa kami tidak sampai pada tingkat gangguan kejiwaan yang bisa berpengaruh terhadap proses hukum. Bukan, itu soal lain. Maksud saya ini tidak dalam rangka bahwa Ibu PC tidak bisa diminta pertanggungjawaban, tidak dalam rangka itu loh, ya kan? Itu bahwa Ibu PC secara pribadi dia harus berobat, gitu loh, ya. Bahwa ini ahli kami bilang dia harus berobat. Kalau dia nggak berobat, kasihan, gitu loh, ya kan? Jadi dia harus berobat, dan kalau untuk berobat sih dia punya kemampuan lah. Termasuk kami merekomendasikan karena dia bisa ngomong di depan penyidik, tapi dia bisa ngomong dengan LPSK. Kami merekomendasikan pada Kapolri agar Pusdokes Polri melakukan rehabilitasi psikiatri buat si ibu. Mungkin saja persoalannya adalah dia merasa bahwa LPSK ini out group, sementara Polri adalah in group, sehingga dia bisa ngomong dengan penyidik, tapi tidak bisa ngomong dengan LPSK, gitu loh. Baik. Ya.